Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Perkembangan ilmu dan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap jenis pelayanan kesehatan sangat bervariasi, tergantung apakah bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut. A. Kemajuan ilmu dan teknologi. B. Kebutuhan dan tuntutan kesehatan. C. Tingkat sosial dan ekonomi. D. Latar belakang politik. E. Budaya masyarakat. Jawabannya adalah B. Kebutuhan dan tuntutan kesehatan. Pembahasan. Perkembangan ilmu dan teknologi dapat mempengaruhi cara pelayanan kesehatan disampaikan dan meningkatkan kualitasnya. Tetapi kebutuhan dan tuntutan kesehatan dari masyarakat yang beragam adalah faktor utama yang menentukan bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda-beda berdasarkan kondisi demografis, epidemiologi, gaya hidup, budaya, dan lingkungan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani agar efektif dan relevan. 2. Pada praktek kesehariannya, bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dapat berbeda, tetapi penyelenggaraannya selalu ditemukan kesamaan. Yang dimaksud kesamaan adalah pada A. Ilmu dan teknologi kedokteran. B. Ilmu dan teknologi. C. Ilmu dan teknologi administrasi. D. Ilmu dan administrasi. E. Ilmu dan kedokteran. Jawabannya adalah A. Ilmu dan teknologi kedokteran. Pembahasan. Hal ini berarti bahwa meskipun pelayanan kesehatan mungkin diselenggarakan oleh berbagai pihak atau lembaga dengan pendekatan yang berbeda, tetapi inti dari praktek kesehatan tersebut tetap mengandalkan ilmu dan teknologi kedokteran sebagai landasan utama dalam menyediakan perawatan dan pengobatan untuk pasien. 3. Ciri-ciri sistem dapat dibedakan atas 4 macam, yang salah satunya adalah A. Sistem mempunyai mekanisme pengendalian. B. Sistem mempunyai tujuan. C. Sistem bersifat terbuka. D. Sistem adalah bagian atau elemen yang satu sama lainnya saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. E. Sistem mempunyai kemampuan transformasi. Jawabannya adalah D. Sistem adalah bagian atau elemen yang satu sama lainnya saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Pembahasan. Penjelasan dari masing-masing ciri-ciri sistem adalah sebagai berikut. A. Sistem mempunyai mekanisme pengendalian. Ini berarti sistem memiliki cara untuk mengatur, mengontrol, atau mengolah proses internalnya agar tetap berfungsi secara efisien dan sesuai dengan tujuannya. B. Sistem mempunyai tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai atau dihasilkan. Tujuan ini menjadi alasan sistem dibuat dan beroperasi. C. Sistem bersifat terbuka. Ciri ini menyatakan bahwa sistem dapat berinteraksi dan bertukar informasi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem terbuka dapat menerima masukan atau input dari lingkungan dan menghasilkan keluaran atau output yang dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. D. Sistem adalah bagian atau elemen yang satu sama lainnya saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Ini adalah ciri inti dari sistem. Sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. E. Sistem mempunyai kemampuan transformasi. Ciri ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan untuk mengubah masukan atau input menjadikan keluaran atau output melalui proses transformasi atau proses yang berlangsung di dalamnya. Transformasi ini adalah proses utama yang terjadi dalam sistem untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, jawaban D adalah yang benar karena menyatakan ciri-ciri sistem yang paling mendasar dan menjelaskan tentang hubungan antar elemen dalam sistem. 4. Sistem kesehatan terdiri dari subsistem pelayanan kesehatan dan subsistem pembiayaan kesehatan. Ada berapa pelayanankah pada subsistem pelayanan kesehatan tersebut? A. 1 pelayanan.
B2 pelayanan, C3 pelayanan, D4 pelayanan, E5 pelayanan. Jawabannya adalah B2 pelayanan. Pembahasan. Subsistem pelayanan kesehatan terdiri dari 2 pelayanan utama. 1. Pelayanan promosi kesehatan. Ini mencakup berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan mengadopsi gaya hidup sehat. Contohnya adalah kampanye kesehatan, penyuluhan, dan program-program untuk mendorong pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit. 2. Pelayanan kesehatan kuratif. Ini adalah pelayanan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan mengobati kondisi kesehatan tertentu. Pelayanan ini dapat berupa konsultasi dengan dokter, rawat inap di rumah sakit, intervensi bedah, dan pemberian obat-obatan. Jadi, ada 2 pelayanan pada subsistem pelayanan kesehatan. 5. Sistem sebagai upaya menghasilkan pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan adalah sebagai suatu upaya untuk menghasilkan pelayanan kesehatan sehingga diperlukan beberapa unsur, yaitu masukan, proses, keluaran. Yang dimaksud dengan masukan adalah perangkat administrasi. Terdiri dari apa saja perangkat administrasi tersebut? A. Sumber, tenaga, dana, sarana, dan metode. B. Sumber, tata cara, dan kesanggupan. C. Tenaga dan dana. D. Sumber dan tata cara. E. Sarana dan prasarana. Jawabannya adalah A. Sumber, tenaga, dana, sarana, dan metode. Pembahasan. Perangkat administrasi dalam sistem kesehatan terdiri dari beberapa unsur yang mencakup 1. Sumber, merujuk pada sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan seperti sumber daya manusia, tenaga medis dan non-medis, sumber daya finansial, dana, serta sumber daya lainnya seperti obat-obatan dan peralatan medis. 2. Tenaga, melibatkan personel kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan termasuk dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan sebagainya. 3. Dana, merujuk pada sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung operasional sistem kesehatan, termasuk biaya untuk pelayanan medis, pembelian obat-obatan, peralatan medis, dan lain sebagainya. 4. Sarana, merupakan fasilitas fisik atau gedung yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain sebagainya. 5. Metode, menyangkut pendekatan atau cara yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan, termasuk protokol medis, prosedur operasional standar, serta strategi dan kebijakan dalam manajemen sistem kesehatan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Sumber, tenaga, dana, sarana, dan metode. 6. Yang dimaksud dengan proses dalam soal nomor 5 adalah fungsi administrasi. Fungsi administrasi pada proses tersebut adalah A. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penelitian. B. Perencanaan. C. Pengorganisasian. D. Pelaksanaan. E. Penilaian. Jawabannya adalah A. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Pembahasan. Dalam konteks sistem kesehatan, proses merujuk pada serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Fungsi administrasi pada proses tersebut melibatkan beberapa tahapan penting yang mencakup 1. Perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan penetapan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Perencanaan ini harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, kebutuhan masyarakat, serta berbagai aspek lainnya. 2. Pengorganisasian. Tahap pengorganisasian mencakup pengaturan dan penataan sumber daya dan tenaga kerja dalam sistem kesehatan. Hal ini meliputi pembagian tugas, pembentukan tim, dan alokasi sumber daya agar sistem berjalan efisien. 3. Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap di mana rencana yang telah dibuat dijadikan dalam praktek. Pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. 4. Penilaian. Tahap penilaian merupakan evaluasi terhadap kinerja sistem kesehatan. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai, mengidentifikasi kelemahan,
dan menemukan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Semua fungsi administrasi ini sangat penting untuk menciptakan dan menjalankan sistem kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. 7. Yang dimaksud dengan keluaran dalam soal nomor 5 adalah A. Pelayanan kesehatan, B. Pelayanan kesehatan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat, C. Pelayanan kedokteran, D. Pelayanan kesehatan masyarakat, E. Pelayanan administrasi. Jawabannya adalah B. Pelayanan kesehatan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembahasan. Dalam konteks sistem kesehatan, keluaran atau output adalah hasil dari proses pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan. Keluaran mencakup pelayanan kesehatan yang telah dihasilkan dan siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat atau pasien. Keluaran ini mencakup berbagai jenis pelayanan yang mungkin diberikan dalam sistem kesehatan seperti 1. Diagnosa dan pengobatan, proses diagnosa masalah kesehatan dan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis. 2. Pemberian obat dan resep, pelayanan pemberian obat-obatan dan resep untuk pasien. 3. Pelayanan medis lainnya, meliputi pelayanan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, tindakan medis, dan lain sebagainya. 4. Pendidikan kesehatan, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan penyakit. 5. Layanan kesehatan masyarakat, upaya pencegahan dan promosi kesehatan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pelayanan kesehatan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Keluaran dalam sistem kesehatan adalah hasil akhir dari proses pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 8. Pelayanan kesehatan yang baik harus memiliki berbagai persyaratan pokok, tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. Ada berapa macam syarat pelayanan kesehatan? A. 3 syarat, B. 2 syarat, C. 5 syarat, D. 4 syarat, E. 6 syarat. Jawabannya adalah C. 5 syarat. Pembahasan. Pelayanan kesehatan yang baik harus memenuhi 5 persyaratan pokok yang disebutkan di atas, yaitu 1. Tersedia dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan harus tersedia secara kontinu dan konsisten tanpa henti, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya setiap saat ketika dibutuhkan. 2. Dapat diterima dan wajar. Pelayanan kesehatan harus dapat diterima oleh masyarakat dan bersifat wajar dari segi biaya dan kualitasnya. 3. Mudah dicapai. Pelayanan kesehatan harus mudah dicapai oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. 4. Mudah dijangkau. Pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, baik dari segi geografis maupun sosial ekonomi. 5. Bermutu. Pelayanan kesehatan harus bermutu tinggi dan sesuai dengan standar medis yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal bagi pasien. Oleh karena itu, terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi oleh pelayanan kesehatan yang baik. 9. Faktor biaya investasi, biaya kegiatan rutin, biaya rencana pengembangan, dan besarnya target keuntungan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menetapkan apa? A. Tarif pelayanan kesehatan, B. Tarif biaya, C. Tarif kesehatan masyarakat, D. Tarif pengobatan, E. Tarif pelayanan. Jawabannya adalah A. Tarif pelayanan kesehatan. Pembahasan. Faktor-faktor yang disebutkan yaitu biaya investasi, biaya kegiatan rutin, biaya rencana pengembangan, dan besarnya target keuntungan merupakan pertimbangan penting dalam menetapkan tarif pelayanan kesehatan. Ketika suatu pelayanan kesehatan ditawarkan, perlu dilakukan perhitungan atas biaya-biaya yang terlibat dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut. Beberapa biaya yang harus dipertimbangkan antara lain biaya investasi awal untuk mendirikan atau mengembangkan fasilitas kesehatan, biaya kegiatan rutin seperti upah tenaga medis dan operasional harian, biaya rencana pengembangan untuk meningkatkan kualitas layanan dan target keuntungan yang diinginkan. Semua faktor ini kemudian dihitung dan
diperhitungkan dalam menentukan tarif pelayanan kesehatan yang akan dikenakan kepada pasien atau masyarakat. Tujuan utama dari menetapkan tarif ini adalah untuk mencakup biaya operasional, memastikan ketersediaan dan mutu pelayanan yang memadai, serta memperoleh keuntungan yang sesuai dengan target. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Tarif pelayanan kesehatan. 10. Untuk mencegah tingginya tarif pelayanan, maka ada beberapa faktor yang harus dikendalikan. Keempat faktor tersebut adalah A. Biaya investasi, B. Biaya kegiatan rutin, C. Biaya rencana pengembang, D. Besarnya target keuntungan. A, B, C, D adalah benar. Jawabannya adalah E. A, B, C, D adalah benar. Pembahasan. Untuk mencegah tingginya tarif pelayanan, keempat faktor yang disebutkan harus dikendalikan dengan baik. 1. Biaya investasi. Pengelola fasilitas kesehatan harus melakukan perencanaan dan pengelolaan investasi dengan efisien agar biaya investasi tidak menjadi terlalu tinggi dan berdampak pada tarif pelayanan yang tinggi. 2. Biaya kegiatan rutin. Pengendalian biaya kegiatan rutin seperti upah tenaga medis, pembelian obat-obatan, dan operasional harian sangat penting untuk memastikan bahwa biaya-biaya tersebut tidak berlebihan dan berdampak pada tarif pelayanan yang mahal. 3. Biaya rencana pengembangan. Pengembangan fasilitas kesehatan memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan harus disusun dengan matang dan efisien agar biaya pengembangan dapat dikendalikan dan tidak berpengaruh pada tarif pelayanan. 4. Besarnya target keuntungan. Tentu saja, fasilitas kesehatan perlu mencapai keuntungan yang wajar untuk kelangsungan operasional dan pengembangan masa depan. Namun, target keuntungan harus realistis agar tarif pelayanan tetap terjangkau oleh masyarakat. Dengan mengendalikan keempat faktor tersebut, pengelola fasilitas kesehatan dapat menjaga tarif pelayanan tetap wajar dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih baik. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah E. A, B, C, D adalah benar. 11. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pemerintah daerah Bali meliputi program-program prioritas tersebut, diantaranya penurunan angka kematian ibu dan anak, termasuk imunisasi, perbaikan gizi khususnya stunting, pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria, pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan kanker. Program tersebut termasuk A. Subsistem pelayanan kesehatan kedokteran, B. Subsistem pelayanan kesehatan masyarakat, C. Subsistem pemberdayaan masyarakat, D. Subsistem stabilisasi masyarakat, E. Subsistem pembiayaan dan kesejahteraan masyarakat. Jawabannya adalah C. Subsistem pemberdayaan masyarakat. Pembahasan. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bali mencakup beberapa program prioritas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Program-program tersebut berfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian berbagai masalah kesehatan. Beberapa program prioritas tersebut adalah 1. Penurunan angka kematian ibu dan anak, termasuk imunisasi. Upaya untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan cakupan imunisasi agar anak-anak mendapatkan perlindungan dari penyakit infeksi. 2. Perbaikan gizi khususnya stunting. Fokus pada peningkatan gizi anak-anak untuk mencegah dan mengatasi masalah stunting. 3. Pengendalian HIV atau AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Upaya untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria. 4. Pengendalian penyakit tidak menular. Program ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan kanker melalui pendekatan pencegahan dan pengendalian faktor resiko. Semua program prioritas ini adalah bagian dari subsistem pemberdayaan masyarakat dalam sistem kesehatan. Subsistem pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. 12.
Kualitas pelayanan jaminan kesehatan nasional atau JKN di suatu RSUD tahun 2014 sebagian besar kategori baik. Berikut ini mengenai jaminan kesehatan nasional atau JKN kecuali A. Bagian dari sistem jaminan sosial nasional. B. Diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori. C. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. D. Program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Program dari lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah E. Program dari lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN di Indonesia. JKN diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial dalam hal kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jawaban yang tidak tepat adalah E. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bukanlah program dari lembaga swadaya masyarakat. JKN merupakan program negara yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Sebagai tambahan informasi, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah program pemerintah yang didesain untuk memberikan akses dan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Melalui program ini, peserta yang telah terdaftar mendapatkan akses ke berbagai layanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 13. Jaminan BPJS Kesehatan menuntut tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien dengan baik. Akan tetapi, kenyataannya sekarang pandangan pasien terhadap pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang baik. Dalam hal ini bertentangan dengan manfaat BPJS yaitu A. Membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunai. B. Biaya kesehatan dapat diawasi. C. Mutu pelayanan dapat diawasi. D. Tersedianya data kesehatan. E. Mengurangi pelayanan yang berlebihan. Jawabannya adalah C. Mutu pelayanan dapat diawasi. Pembahasan. BPJS Kesehatan memiliki manfaat dalam membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunai ketika membutuhkan layanan kesehatan. Jawaban A. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memungkinkan biaya kesehatan dapat diawasi. Jawaban B. Dan menyediakan data kesehatan. Jawaban D. Yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam sistem kesehatan. Namun, kenyataannya pandangan pasien terhadap pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang baik, yang berarti bahwa mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien tidak selalu memenuhi harapan atau standar yang diinginkan. Hal ini bisa menjadi masalah yang perlu diperbaiki oleh pihak-pihak terkait agar BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien dengan baik dan sesuai dengan harapan peserta. Oleh karena itu, jawaban yang bertentangan dengan manfaat BPJS Kesehatan adalah C. Mutu pelayanan dapat diawasi. Seharusnya manfaat BPJS Kesehatan dapat diawasi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih memuaskan dan sesuai dengan standar yang diharapkan. 14. Untuk memutuskan rantai penularan TB paru, perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan perilaku hidup yang sehat dengan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai syarat-syarat ventilasi rumah, manfaat cahaya matahari dan akibat penghuni rumah yang padat, serta merubah perilaku merokok. Upaya tersebut termasuk A. Subsistem pembiayaan kesehatan kedokteran. B. Subsistem pembiayaan kesehatan masyarakat. C. Subsistem pelayanan kesehatan kedokteran. D. Subsistem pelayanan kesehatan masyarakat. E. Subsistem pembiayaan kesehatan perorangan.
Jawabannya adalah D. Subsistem pelayanan kesehatan masyarakat. Pembahasan. Upaya untuk memutuskan rantai penularan tuberkulosis atau TB paru dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah sehat dan perilaku yang sehat melalui penyuluhan kesehatan termasuk dalam subsistem pelayanan kesehatan masyarakat. Subsistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem kesehatan yang fokus pada upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di tingkat masyarakat. Dalam hal ini, penyuluhan kesehatan dilakukan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat ventilasi rumah yang baik, manfaat cahaya matahari, dampak penghuni rumah yang padat, serta pentingnya mengubah perilaku merokok agar dapat mengurangi penularan dan penyebaran TB paru. Upaya ini penting dalam menekan angka kasus TB dan memutuskan rantai penularannya di masyarakat. Selain itu, subsistem pelayanan kesehatan masyarakat juga melibatkan berbagai program kesehatan lainnya yang ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan. 15. MPBW atau Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah diharapkan dapat meningkatkan kesehatan penduduk di suatu kabupaten atau kota tertentu secara bertahap dan berkesinambungan. MPBW atau Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah termasuk A. Subsistem pembiayaan kesehatan kedokteran, B. Subsistem pembiayaan kesehatan masyarakat, C. Subsistem pelayanan kesehatan kedokteran, D. Subsistem pelayanan kesehatan masyarakat, E. Subsistem pembiayaan kesehatan perorangan. Jawabannya adalah D. Subsistem pelayanan kesehatan masyarakat. Pembahasan. Manajemen penyakit berbasis wilayah atau MPBW adalah pendekatan dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada upaya meningkatkan kesehatan penduduk di suatu wilayah tertentu seperti kabupaten atau kota. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. MPBW termasuk dalam subsistem pelayanan kesehatan masyarakat karena berfokus pada upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di tingkat masyarakat. Melalui pendekatan MPBW, berbagai program kesehatan dapat diintegrasikan dan dilaksanakan secara holistik, termasuk program-program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, program kesehatan ibu dan anak, program gizi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk secara keseluruhan dan berkelanjutan. MPBW juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan di wilayah tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan program-program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan lebih berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!